Halo rekan-rekan semua, salam berjumpa lagi. Kali ini saya akan meneruskan mengenai review yang sudah saya buat pertama kalinya, yaitu review mengenai Xiaomi Redmi Note 3 Pro, di mana saya sudah menggunakannya selama 1 minggu, dan saya akan memberikan beberapa penilaian saya mengenai Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini yang saya sudah gunakan selama 1 minggu, dan apa saja yang menarik dari Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini. Sebelumnya saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komen. Yang pertama adalah di mana saya mendapatkannya. Saya mendapatkannya di salah satu forum online terbesar di Indonesia. Kalian tahu lah ya, itu di Kaskus. Lalu mengenai kepala chargernya, kepala charger yang digunakan itu adalah yang pipih. Jadi kalau untuk colokan di Indonesia, kalian harus menggunakan converter untuk bisa menggunakan charger tersebut. Yang selanjutnya adalah waktu charger atau berapa lama handphone ini dicas. Untuk waktu charger sendiri, dari posisi 0 atau baterai habis sama sekali, saya membutuhkan waktu sekitar 2 jam 37 menit. Itu dalam posisi HP-nya dalam keadaan off ya. Sedangkan saat digunakan saat menyala atau digunakan juga secara aktif, dicas sambil nyala, itu saya menghabiskan waktu sekitar 3 jam 15 menit untuk full charge 100%. Untuk baterainya sendiri, saya merasa ini sangat powerful dan sangat berguna dibandingkan handphone saya sebelumnya, karena saya bisa mendapatkan hampir 24 jam, bahkan lebih. Jadi saya menggunakannya 24 jam lebih, masih tersisa sekitar 10-15% baterainya. Sungguh luar biasa untuk sekelas smartphone. Untuk fitur-fitur lainnya yang ditanyakan di kolom komen, apakah sudah support untuk 4K video? Jawabannya adalah belum. Tapi sini sudah support untuk slow motion sampai dengan 120 frame per second. Untuk performanya sendiri yang saya rasakan selama 1 minggu menggunakannya itu cukup baik dan smooth. Tidak ada kendala yang berarti saat menggunakannya. Saya juga sudah menginstal beberapa aplikasi tes karena ada yang menanyakan bagaimana performance tentang proximity-nya. Kita bisa lihat langsung proximity sensornya. Kita akan tes langsung seperti ini. Saya rasa cukup responsif. Posisinya mungkin kurang tepat. Ya, bisa dilihat. Mungkin bisa terlihat di sana. Responsif proximity-nya cukup bagus. Untuk magnetic sensor, gyroscope, dan lain-lainnya saya rasa cukup bagus. Saya juga menggunakan ini sebagai GPS dan posisi untuk lock GPS-nya cukup cepat, hanya beberapa detik langsung bisa lock. Mungkin beberapa hal yang agak cukup sedikit mengecewakan bagi saya itu adalah performance kamera di low light, karena saya mendapatkan banyak sekali artefak atau noise yang saya dapatkan bila saya mengambil gambar di tempat yang kurang pencahayaan. Selebihnya untuk di luar ruangan atau outdoor sangat bagus sekali. Untuk yang lainnya, yang setelah saya pakai 1 minggu, untuk aplikasi dan lainnya semua berjalan dengan baik. Banyak sekali aplikasi 3D yang saya install di sini dan berjalan cukup sempurna. Tidak juga menimbulkan panas yang berlebih saat saya menggunakannya, walaupun saya sudah menggunakan casing belakang seperti ini. Ini yang sudah saya gunakan. Saya tidak merasakan panas yang berlebihan saat menggunakannya. Overall untuk Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini cukup bagus dan cukup worth it jika kalian ingin mencarinya. Cuma pastikan kalian mendapatkan yang Pro ya, bukan yang versi MediaTek atau yang Helio X10, karena untuk versi yang Snapdragon ini atau versi Note 3 Pro yang Snapdragon ini, kalian bisa lebih mengeksplor karena
kompatibel dengan beberapa macam ROM dan beberapa macam ROM, baik itu custom maupun official. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini. Sampai jumpa.